Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jadi musuh bebuyutan di dunia penjualan, yaitu penolakan. Tapi gimana kalau kita bisa mengubah tantangan terbesar ini jadi bahan bakar terkuat Anda? Yuk kita bedah bareng-bareng cara menempa mental sekuat baja. Mari kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa ditolak itu rasanya kayak kena boge mentah, jelek, langsung bikin jatuh. Rasa malu, kecewa, terus ada bisikan di kepala buat nyerah aja pas dengar kata tidak. Duh, itu perasaan yang manusiawi banget. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ada satu kutipan menarik nih dari sumber kita. Katanya gini, di dunia sales, banyak orang menangis itu bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka nggak siap aja buat ditolak. Ini perasaan yang sangat wajar, tapi bukan berarti kita harus terjebak selamanya di situ. Oke, kita masuk ke poin pertama. Coba deh anggap penolakan itu kayak hujan deras. Ya, emang nggak nyaman, bikin basah kuyup, tapi kan hujan nggak akan membunuh kita kan? Jadi pertanyaannya itu bukan gimana cara biar nggak kehujanan, tapi lebih ke gimana caranya kita tetap jalan walau lagi hujan badai sekalipun. Nah, ini dia nih poin yang krusial banget. Sales yang hebat itu bukan yang nggak pernah ditolak sama sekali. Nggak mungkin juga kan? Sales hebat itu mereka yang pas ditolak bukannya hancur, malah jadi makin kuat. Jadi penolakan itu bukan batu sandungan, tapi justru jadi batu loncatan. Dan inilah yang kita sebut mental baja. Tapi jangan salah ya, ini bukan soal jadi keras kayak batu yang gampang retak. Justru sebaliknya, kita jadi lentur, elastis kayak bambu. Bayangin deh, bambu kena badai, dia meliuk, tapi habis itu balik lagi. Fleksibel, tapi super tangguh. Poin kedua, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, kita harus geser cara pandang kita. Kuncinya itu bukan mengubah pelanggan, tapi mengubah kacamata yang kita pakai buat melihat kata tidak. Coba deh kita pakai analogi ini. Anggap aja penolakan itu harga tiket masuk. Iya, tiket buat naik roller coaster kesuksesan. Anda kan gak bisa naik wahana seru itu tanpa tiket kan? Jadi, tiap kali Anda ditolak, anggap aja Anda lagi bayar tiket buat perjalanan seru menuju puncak. Dan ingat ya, Anda itu ada di klub yang keren banget. Siapa aja anggotanya? Walt Disney yang idenya dibilang gak realistis. Colonel Sanders yang resep ayamnya ditolak 1000 kali lebih. Gila kan? Bahkan Airbnb, investor mikir idenya aneh banget. Dan J.K. Rowling, Harry Potter itu ditolak oleh 12 penerbit loh. Jadi penolakan itu emang bagian dari paket kesuksesan. Coba bayangin kalau mereka semua nyerah waktu itu. Kuncinya simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Mereka nggak menyerah, mereka justru tumbuh dari setiap penolakan itu. Nah, disinilah letak perbedaan yang krusial banget. Kita harus bisa misahin antara penolakan terhadap produk sama penolakan terhadap diri kita pribadi. Ini dua hal yang beda banget. Waktu pelanggan bilang tidak, itu biasanya karena mungkin waktunya belum pas, atau budgetnya belum ada, atau produknya emang belum cocok buat mereka. Itu sinyal soal kondisi mereka, bukan serangan personal ke Anda. Oke, setelah kita ubah cara pandang, sekarang waktunya kita bangun baju zirah mental kita. Gimana sih caranya biar kita jadi orang yang nggak cuma bertahan dari penolakan, tapi malah jadi makin kuat karenanya? Ada konsep keren namanya anti-fragile. Artinya apa? Ini mindset yang bikin Anda makin kuat justru pas lagi diuji. Mirip kayak otot deh. Kan kalau kita angkat beban, ototnya rusak dikit. Tapi pas pulih, jadi lebih gede dan kuat kan? Nah, mental kita juga bisa kayak gitu setelah menghadapi tekanan penolakan. Anggap ini P3K emosional. Jadi pas Anda dengar kata tidak dan jantung mulai deg-degan, stop dulu. Coba teknik ini. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, terus buang nafas pelan-pelan selama 6 detik. Ini cara super cepat buat ngasih sinyal ke otak, hey, kita aman kok, santai aja. Nah, pas lagi berhadapan sama penolakan, insting pertama kita kan biasanya pengen ngebantah ya kan? Coba ganti deh pakai teknik ini. Pertama, terima keberatan mereka. Kedua, validasi perasaan mereka biar mereka ngerasa didengar. Baru setelah itu, respon dengan solusi. Ingat, tujuannya bukan debat kusir, tapi membangun jembatan. Penting juga buat diingat, nggak semua kata tidak itu artinya sama. Setiap jenis penolakan itu sebenarnya petunjuk loh. Kalau mereka bilang terlalu mahal, itu artinya, oke, tolong jelasin nilainya lebih baik lagi. Kalau mereka bilang sudah punya vendor, itu sinyal buat, yuk mulai bangun hubungan pelan-pelan. Jadi, lihat penolakan itu sebagai data, bukan jalan buntu.
Dan akhirnya kita masuk ke poin keempat. Kekuatan mental itu nggak dibangun dalam semalam suntuk, tapi ditempa lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari. Yuk kita intip ritual harian seorang juara. Kata Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keren kan? Jadi, keunggulan itu bukan satu tindakan hebat, melainkan sebuah kebiasaan. Kemenangan-kemenangan kecil setiap hari, nah disitulah keajaibannya terjadi. Coba deh, mulai hari Anda dengan sengaja. Bangun tidur, jangan langsung rebutan sama HP. Coba deh ambil 10 napas dalam, buat ngecharge baterai emosi. Terus, tulis 3 niat hari ini yang bisa Anda kontrol. Contohnya, saya akan belajar dari 1 penolakan hari ini. Simpel kan? Tutup dengan kalimat sakti, hari ini saya tumbuh. Malamnya, waktunya bersih-bersih debu emosional seharian. Coba tulis 3 hal yang Anda syukuri, dokumentasikan 1 penolakan dan apa pelajarannya, terus rencanakan 1 hal yang mau dicoba beda buat besok. Ini ngebantu banget buat memproses semuanya dan siap buat maju lagi. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, istirahat itu bukan tanda kelemahan, istirahat itu seni. Ibaratnya, itu waktu buat akar pohon menyerap air. Mungkin dari luar nggak kelihatan ada progres, tapi justru di sanalah kekuatan sejati buat jangka panjang itu dibangun. Jadi, intinya begini, mental baja itu nggak lahir dari satu tempaan besar yang menyakitkan. Enggak, mental baja itu tumbuh dari langkah-langkah kecil yang nggak pernah berhenti. Anggap diri Anda seperti air sungai, bukan soal menghantam batu besar sekali, tapi soal sabar mengikisnya sedikit demi sedikit setiap hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan 1 pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau ukuran pertumbuhan sejati Anda itu bukan angka penjualan yang naik, tapi hati yang jadi lebih tenang di tengah badai? Coba deh pikirin.